semua, perkenalkan, nama saya Romatika Situmorang dengan NIM 4233250040. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai fungsi rekursif untuk memenuhi mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kita langsung saja ke definisi. Fungsi rekursif merupakan fungsi berulang. Rekursi adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang lebih kecil. Teknik ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang serupa. Contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan fungsi rekursif ialah yang pertama bilangan faktorial, di mana n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1. Jika n lebih besar dari 0. Yang kedua bilangan Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Dan selanjutnya deret bilangan pangkat. Fungsi rekursif, di dalamnya terdapat pernyataan yang memanggil dirinya sendiri dan berguna untuk memecahkan masalah yang dapat didefinisikan secara rekursif pula. Contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 faktorial. Faktorial N atau N faktorial didefinisikan jika N sama dengan 0, maka N faktorial sama dengan 1. Jika N lebih besar dari 0, maka N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 dikali 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 4 faktorial sama dengan 1 dikali 1 faktorial sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Penggunaan fungsi rekursif nilai faktorial. Step 0 eksekutus faktorial. Step 1 eksekutus faktorial 3. Step 2 eksekutus faktorial 2. Step 3 eksekutus faktorial 1. Step 4 eksekutus faktorial 0. Step 5 retun 1. Step 6 retun 1. Step 7 retun 2. Step 8 retun 6. Dan step 9 retun 24. Contoh perhitungan 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 0 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 6 sama dengan 5 dikali 24 sama dengan 120. Contoh fungsi rekursif untuk menghitung hasil kali dari dua bilangan, yaitu def kali A, B, return A if B, mode 1, else A ditambah kali A, B dikurang 1. Selama nilai B bukan 1, fungsi akan terus memanggil perintah A plus kali A, B dikurang 1. Contoh kasus kali 2 dan 4. 2 plus kali 2,3
sama dengan 2 plus 2 plus kali 2,2 sama dengan 2 plus 2 plus 2 plus kali 2,1 sama dengan 2 plus 2 plus 2 plus 2 sama dengan 2 plus 2 plus 4 sama dengan 2 plus 6 sama dengan 8. Selanjutnya bilangan Fibonacci. Fungsi lain yang dapat diubah ke bentuk rekursif adalah perhitungan Fibonacci. Bilangan Fibonacci dapat didefinisikan sebagai berikut. Fn sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 2 untuk n lebih besar dari 1. F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Berikut adalah barisan bilangan Fibonacci mulai dari n sama dengan 1, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Contoh kasus, misalkan jika ditanya berapa suku keempat dari barisan Fibonacci, jika n sama dengan 4 maka Fibo 4 sama dengan Fibo 3 ditambah Fibo 2 sama dengan Fibo 2 ditambah Fibo 1 ditambah Fibo 2 ditambah Fibo 0 sama dengan Fibo 1 ditambah Fibo 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1 ditambah 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya berikut adalah skema Fibonacci n sama dengan 4. Fib 4, ke sini Fib 3 ditambah Fib 2, dibagi lagi Fib 2 ditambah Fib 1, Fib 2-nya jadi Fib 1 tambah Fib 0, Fib 2 yang ini Fib 1 tambah 0. Perbedaan rekursif dan iteratif. Rekursif itu merupakan pengulangan dan struktur selektif, if-else, dan pemanggilan fungsi atau dirinya sendiri. Pengulangan berhenti saat base case dijumpai atau dipenuhi, atau konvergen terhadap base case. Pengulangan tanpa henti jika base case tidak pernah dijumpai atau dipenuhi, atau tidak konvergen terhadap base case. Biaya proses lebih tinggi dan pemanggilan banyak fungsi, atau butuh memori lebih besar dan kerja prosesor lebih tinggi. Terbaca lebih jelas dan model lebih dekat dengan masalah, contoh faktorial dan Fibonacci. Selanjutnya iteratif. Iteratif itu merupakan pengulangan dengan struktur repetisi atau for while. Pengulangan berhenti saat kondisi pengulangan bernilai salah atau false. Pengulangan tanpa henti jika kondisi pengulangan selalu benar, biaya proses lebih rendah, atau kebutuhan memori lebih kecil dan prosesor lebih rendah, karena proses pengulangan berada dalam satu fungsi. Terbaca kurang jelas, model kurang dekat dengan masalah, contoh faktorial dan Fibonacci. Demikian penjelasan materi tentang fungsi rekursif dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.